Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sasabila, NIM G1B11909. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada pria dan wanita. Ini adalah anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi, sistem reproduksi pada wanita itu terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Ini merupakan organ genitalia eksternal pada wanita, yaitu terdiri dari labia mayora, labia minora, glandula vestibularis mayor, ada glandula vestibularis minor, vestibulum, himen, prostata, perineum, klitoris, dan pubis. Nah, apa itu labia mayora? Labia mayora adalah banyak sekali jaringan lemak di sana, adanya rambut-rambut, dan juga lateral dari vulva memiliki panjang 7-9 cm dan lebarnya 2-4 cm. Nah, bentuknya lonjong dan menonjol, tebal, dan merupakan homolog dari skrotum laki-laki. Nah, adapun fungsi dari labia mayora ini berfungsi untuk melindungi organ internal dari vagina. Nah, selanjutnya ada labia minora. Tidak sama halnya dengan labia mayora. Labia minora disebut dengan bibir kecil, sedangkan labia mayora adalah bibir besar, di mana di sini tidak terdapat jaringan lemak dan juga tidak ditutupi oleh rambut-rambut. Di sini terdapat pembuluh darah, otot-otot polos, dan ujung serabut saraf. Nah, jika bersatu di bagian ujungnya di sini atau anteriornya terdapat klitoris. Nah, adapun fungsi labia minora ini berfungsi untuk melindungi vagina dari benda-benda kecil atau benda-benda asing yang masuk pada saluran kemih pada wanita. Nah, next selanjutnya ada klitoris. Nah, klitoris ini merupakan tunggul erectix yang dimana di sini terdapat saraf sensorik dan juga pembuluh darah. Nah, di sini merupakan analog dari penis laki-laki. Fungsinya klitoris ini memberikan kenikmatan saat melakukan senggama. Selanjutnya ada bagian vestibulum. Vestibulum bentuknya seperti biji almond atau juga disebut dengan perahu lonjong. Nah, di mana di sini letaknya ditutupi oleh fossecta, labia minora, dan di atasnya ada klitoris. Nah, fungsi dari vestibulum ini berfungsi untuk memberikan cairan dan melumasi vagina saat berhubungan seks. Selanjutnya ada mon pubis atau juga disebut dengan mon peneris, bentuknya menonjol. Nah, di sini tidak terdapat jaringan lemak, di mana di sini ada kelenjar subasea. Nah, adapun fungsi dari mon pubis ini berfungsi untuk melindungi organ internal dari kotoran-kotoran yang masuk dan juga merupakan alat estetika. Next, selanjutnya ada glandula vestibularis mayor. Nah, glandula vestibularis mayor ini bentuknya oval, bulat, dan ovoid. Nah, di mana di sini berfungsi untuk melubrikasi bagian distal vagina. Next, selanjutnya ada glandula vestibularis minor, di mana letaknya ini terletak di bagian ventricle symphysis pubis. Nah, adapun fungsi dari glandula vestibularis minor ini berfungsi untuk memberikan cairan dan juga melembabkan vagina. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, selaput darah ini bentuknya lapisan tipis di mana terdapat lubang sebesar ujung jari. Adapun fungsi dari himen ini yaitu tempat mengeluarnya darah pada saat menstruasi dan juga pada saat kita melakukan hubungan seks, maka dia akan berdarah dan adanya sisa-sisa himen saat melahirkan. Selanjutnya ada namanya frosecta. Frosecta ini merupakan letaknya di bagian tengah dan ini merupakan gabungan dari labia minora dan labia mayora. Nah, adapun fungsi dari frosecta ini berfungsi untuk memberikan keseimbangan pada sphincter anus. Next, selanjutnya terakhir ada perineum, di mana ini letaknya di bagian lipatan kulit. Nah, letaknya di bagian bawah vagina dan di atas anus. Adapun fungsinya yaitu memberikan keseimbangan pada panggul. Selanjutnya ada genitalia internal pada wanita, yaitu terdiri dari vagina, ada tuba fallopi atau tuba uterina, ada uterus atau dinding rahim, ada ovarium atau induk telur. Nah, apa itu vagina? Vagina yaitu bagian saluran dari vulva ke uterus. Nah, adapun panjang dari vagina ini dari serviks yaitu panjangnya 8 cm, sedangkan bagian posteriornya yaitu 9 cm. Nah, ini bentuk dari vagina itu sendiri. Bagian depannya lebih pendek daripada bagian belakangnya.
Nah, adapun fungsi dari vagina, yaitu fungsi dari vagina sebagai tempat keluarnya darah saat menstruasi, sebagai tempat keluarnya lendir atau sekret dari uterus ini, sebagai tempat jalannya lahir, dan juga sebagai tempat kovulasi, dan juga sebagai kelamin pada wanita, merupakan alat kelamin pada wanita. Nah, next selanjutnya ada bagian ovarium atau induk telur. Di sini terdapat ada dua, bagian kiri dan kanan. Di mana ovarium ini terdiri dari ada bagian korteks dan bagian medula, bagian luar dan dalam gitu. Nah, bagian korteks ini terdapat folikel-folikel primordial, dan di bagian medula ini terdapat pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe. Nah, adapun fungsi dari ovarium ini memiliki 3 fungsi. Sebagai kelenjar eksokrin, yaitu berfungsi untuk menghasilkan lupa dah lah. Ini sekali tadi. Nah, adapun fungsi dari ovarium ini sebagai kelenjar eksokrin. Nah, adapun fungsi atau fisiologi dari ovarium ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai kelenjar eksokrin, ovarium ini berfungsi. Adapun fungsi dari ovarium ini ada 3 fungsi. Sebagai kelenjar eksokrin berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovarium. Sebagai kelenjar endokrin berfungsi untuk mensekresikan hormon estrogen dan hormon progesteron, dan juga sebagai tempat kopulasi. Next selanjutnya ada uterus atau dinding rahim. Uterus atau dinding rahim ini terletak di bagian pelvis minor antara betul menyebut ngomongnya. Nah, selanjutnya ada uterus atau dinding rahim, di mana uterus ini terdapat di pelvis minor antara Nah, selanjutnya ada uterus, di mana uterus ini terletak di pelvis pubis. Nah, selanjutnya ada uterus. Nah, di mana uterus ini terletak di pelvis minor antara vesika urinaria dan rektum. Nah, ini bagian dari uterus. Ini adalah bagian dari uterus. Uterus ada 3 bagian, ada fundus uteri, ada corpus uteri, dan cervix uteri. Apa fungsi dari uterus ini? Mana uterus? Banyak sekali fungsinya. Nah, selanjutnya apa fungsi dari uterus ini? Fungsi dari uterus ini yaitu tempat ovum yang telah dibuahi. Fungsi dari endometriumnya yaitu bekerja pada proses nidasi. Nah, apa fungsi dari uterus ini? Fungsi dari uterus ini yaitu sebagai tempat ovum yang telah dibuahi, dan juga fungsi dari endometriumnya yaitu bekerja pada proses nidasi dan bekerja untuk memelihara plasenta. Dan fungsi dari miometriumnya yaitu untuk menghisap spermatozoa yang telah diejakulasi pada waktu koitus. Nah, fungsi yang kedua yaitu untuk menyalurkan sperma ke infundibulum. Dan terakhir fungsinya yaitu untuk meluruhkan embrio pada saat melahirkan, keguguran, atau pada saat haid. Nah, next selanjutnya ada tuba fallopi atau tuba uterina. Ini lebih jelasnya bentuknya.
bentuk dari tuba falopi, yaitu terletak di ligamentum latum. Nah, adapun bagian-bagian dari tuba falopi ini ada infundibulum, ada ampula, ada isthmus dan uterina part. Adapun panjang dari tuba falopi ini memiliki panjang 6 cm. Infundibulum ini terletak di bagian yang menonjol, bagian yang lebih menonjol. Ampula ini bagian luarnya, isthmus ini bagian tersempit, dan uterina part yang terakhir itu uterina part, yaitu di segmen ini yang terakhir adalah uterina part. Yang terakhir adalah uterina part, di mana ini merupakan terusan dari uterus. Nah, apa itu fungsi dari uterus itu sendiri? Yaitu sebagai tempat selanjutnya apa fungsi dari tuba falopi atau tuba uterina itu sendiri? Sebagai tempat ovum yang telah selanjutnya apa itu fungsi atau fisiologi dari tuba falopi atau tuba uterina ini? Yaitu sebagai tempat ovum yang telah dibuahi, sebagai tempat fertilitasi antara spermatozoa. Apa fungsi dari tuba falopi atau tuba uterina ini? Fungsinya yaitu sebagai tempat ovum yang telah berevolusi, sebagai tempat fertilisasi spermatozoa dan ovum. Nah, itulah tadi organ internal dan eksternal pada wanita. Selanjutnya ada pengaturan hormon pada wanita. Hormon pada wanita itu ada hipotalamus, ada estrogen, ada progesteron, ada hormon FSH, LH, dan LTH. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada laki-laki. Ini bagian anatominya. Secara anatomi, sistem reproduksi pada pria ini memiliki ini bagiannya. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem reproduksi pada pria. Nah, ini bagian anatominya. Secara anatomi, sistem reproduksi pada pria ini terbagi menjadi dua, genitalia eksternal dan genitalia internal. Ini bagian organ genitalia eksternal pada pria, yaitu ada penis dan skrotum. Nah, ini penis. Penis merupakan alat organ. Nah, ini adalah organ genitalia. Ini adalah organ genitalia eksternal pada pria. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini adalah organ genitalia eksternal pada pria, yaitu ada penis dan skrotum. Nah, apa itu penis? Penis merupakan organ untuk kopulasi yang terbagi menjadi ada corpus cavernosa yang terletak di bagian dorsal, ada corpus spongiosum terletak di bagian ventral. Apa fungsi atau fisiologi dari penis ini? Yaitu berfungsi untuk memasukkan sperma pada tubuh wanita. Nah, selanjutnya ada bagian skrotum. Skrotum merupakan kantong yang berisi testis, di mana skrotum ini terdapat jaringan lemak dan juga kelenjar keringat. Adapun fungsi dari skrotum ini berfungsi sebagai tempat adapun fungsi dari skrotum ini berfungsi sebagai tempat penyangga untuk testis, sebagai tempat regulasi temperatur bagi testis, sebagai tempat berlindungnya testis dan epididymis. Adapun fungsi dari skrotum ini berfungsi untuk sebagai tempat penyangga dari testis, sebagai tempat regulasi temperatur testis, sebagai tempat berlindungnya testis dan epididymis pada epididymis. Nah, adapun
disebut epididymis dari cedera fisik. Nah, adapun fungsi dari testis ini, adapun fungsi dari skrotum ini sebagai tempat penyangga testis, sebagai tempat regulasi dan temperatur bagi testis, sebagai tempat berlindungnya epididymis dan testis pada cedera fisik. Next, selanjutnya ada organ genitalia internal pada pria. Nah, yaitu ada testis. Testisnya. Nah, next lanjut. Nah, ini adalah ini organ genitalia internal pada pria. Ada testis. Testis memiliki panjang 4,5 cm, lebarnya 2,5 cm, dan tebalnya 3 cm. Nah, bagian dari testis ini ada bagian dari testis ini ada korpus di bagian internal dan epididymis bagian posterior. Adapun saluran keluar testis ini ada 7, ada ductus deferens, ada ductus efferens, ada ductus ejaculatis, ductus epididymis. Nah, adapun saluran keluar dari testis ini ada 7. Yang pertama ada ductus efferens, ductus deferens, ductus epididymis, ductus ejaculatis, vesicula seminiferus, ada vesicula seminaris rectus, dan terakhir ada red testis. Nah, fungsi dari testis ini fungsi dari testis ini sebagai penghasil fungsi dari testis ini ada 2, sebagai kelenjar eksokrin, yaitu hormon mensekresikan. Nah, fungsi dari testis ini ada 2, sebagai kelenjar eksokrin mensekresikan hormon estrogen. Nah, sebagai kelenjar endokrin, yaitu menghasilkan sel sperma. Next, selanjutnya ada epididymis. Ini bentuk epididymis. Nah, epididymis ini yaitu bagian yang melekat pada testis, yang memiliki panjang 6 meter, dan bagian dari epididymis ini ada coitus, corpus, dan caida. Dan bagian dari testis. Nah, ini adalah epididymis. Epididymis bagian yang melekat pada testis, yang memiliki panjang. Nah, ini adalah bagian dari epididymis. Epididymis ini memiliki panjang 6 meter dan memiliki bagian ada corpus, cauda, dan kaput. Nah, ini adalah epididymis yang memiliki panjang 6 meter dan melekat pada testis, dan bagiannya ada corpus, cauda, dan kaput. Nah, ini ada bagian epididymis yang memiliki panjang 6 meter dan melekat pada testis, dan bagian-bagiannya ada kaput, caudal, dan corpus. Nah, ini adalah bagian dari epididymis yang memiliki panjang 6 meter dan melekat pada testis. Adapun bagiannya ada kaput, caudal, dan corpus. Fungsi dari epididymis ini yaitu berfungsi untuk mengabsorpsi sperma, menyimpan sperma, maturasi atau pematangan bagi sperma. Selanjutnya ada organ aksesoris. Nah, selanjutnya ada bagian aksesoris, kelenjar aksesoris, Nah, selanjutnya ada kelenjar aksesoris pada pria. Yang pertama ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini bentuknya ada 2 kantong, yang mana fungsinya di sini
prostat itu fruktosa. Nah, selanjutnya ada kelenjar aksesoris pada pria, ada vesicula seminalis. Bentuknya ada 2 kantong. Adapun fungsinya, fruktosa yang berfungsi untuk sebagai penghasil energi pada spermatozoa. Ada gland prostat. Gland prostat ini yaitu terletak di basis inferior dan apex superior. Ya, terbalik. Nah, selanjutnya ada prostat gland atau gland prostat, yaitu letaknya di basis superior dan apex inferior. Nah, adapun fungsinya adapun fungsi dari gland prostat ini, asam sitratnya berfungsi menjaga keseimbangan osmosis. Nah, adapun fungsinya untuk menjaga keseimbangan osmosis pada plasma semen. Nah, terakhir ada kelenjar uretra, ada kiri dan kanan, di mana berfungsi yaitu membasahi uretra. Selanjutnya ada pengaturan hormon pada pria, ada hormon estrogen, ada hormon FSH, LH. Selanjutnya pengaturan hormon pada pria, ada hormon testosteron, hormon FSH, LH, dan estrogen. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.